Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di segmen analisa. Ini adalah foto yang sekarang beredar. Dugaannya adalah oknum dari anggota TNI yang merupakan Pas Pampres, pasukan pengawal presiden, yang melakukan kegiatan sangat menyedihkan dan juga mengerikan. Ini videonya banyak beredar ya. Aku lihat di Facebook, di YouTube. Facebook sih yang paling banyak banget aku lihat yang begitu nggak ada sensornya. Ini adalah oknum dari anggota Pas Pampres yang melakukan penyiksaan dan juga pemerasan kepada seorang warga Aceh yang tinggal di Jakarta. Warga Aceh ini sebenarnya bekerja sebagai kayak penjaga di toko kosmetik, teman-teman. Dan aku lihat video yang beredar kan pada saat si korban itu dipukulin ya, belakangnya nih sama kayak besi kayaknya. Jadi kayak kalian bisa ngebayangkan gak sih pada saat kita dikerokin, aku baru ngeliat juga sih, aku agak terbayang-bayang sekarang habis ngeliat. Kayak dikerokin kan kita merah gitu ya. Ini di kayak mukulin ayam gitu loh. Buk, 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 merah semuanya biru-biru. Dan pada saat korban tersebut menghembuskan nafas terakhir, korbannya cuma bisa bersolawat dan juga meminta maaf kepada ibunya. Tujuannya apa sih? Tujuannya sih kalau kita lihat sampai sekarang ini adalah karena si oknum dari anggota TNI yang merupakan Pas Pampres ini, dia meminta tebusan senilai 50 juta rupiah untuk keluarga yang berada di Aceh. Ada kata-kata yang kasar, ada juga bahasa daerah Aceh juga yang dikatakan bahwa yang intinya meminta tolong dibantu, saya disakiti di sini, kemudian akhirnya dilaporkan. Tetapi sekarang pada intinya sudah ditemukan bahwa korban ini sudah meninggal dunia dan orang ini yang menjadi terduga pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya apa yang terjadi Anjas dari ini? Apakah dia ini melakukan aksinya sendiri dan juga kenapa kok bisa sekejam itu dan setega itu ya? Aku juga heran banget teman-teman. Motifnya apa? Apakah murni hanya karena uang? Apakah ada unsur yang lainnya? Fauzia, ibu korban penculikan dan pembunuhan oknum TNI meminta keadilan yang setimpal bagi kematian anaknya sendiri. Kita akan coba lihat dulu kronologi seperti apa. Jadi korban ini bernama Imam Maskur warga Biren Aceh yang tewas dianiaya dari oknum Pas Pampres ini. Ibunda Maskur sempat berkomunikasi dengan pelaku pembunuh anaknya. Awalnya diminta memberikan atau mentransferkan uang 50 juta rupiah. Saat itu Imam mengaku nggak sanggup untuk dipukul. Itu kan direkam ya sama keluarganya. Setelah berkomunikasi dengan putranya, Ibunda Maskur menelpon balik dan diangkat oleh pelaku. Saat itu ibunda korban mengatakan pelaku mengancam akan membunuh anaknya dan membuang ke sungai. Ibundanya telepon balik, pelaku yang angkat. Mereka bilang, kalau ibu tidak memberikan 50 juta, kalau enggak saya akan bunuh dan buang ke sungai. Dan ternyata itu adalah yang terjadi teman-teman. Setelah itu nggak ada kabar lagi dan terakhir sampai almarhum ditemukan. Sayed mengatakan Maskur diculik pelaku pada Sabtu 12 Agustus 2023 saat berjualan kosmetik di toko miliknya di kawasan Ciputat, Tangerang, Selatan, Banten. Korban dan pelaku sempat cekcok mulut karena pelaku berusaha ke toko. Wih, aku ngelihat video itu serem banget ya. Cekcok, terus masuk ke toko dan dicegah korban. Beberapa menit berselang, dua pria berbadan tegap turun dari mobil dan langsung menghampiri korban. Ada dua orang berarti di sini. Dua anggota TNI yang sebagai oknumnya ini. Oke, kok bisa sebegitu tega banget ya? Kalau kalian lihat ya, aku mau gambarkan apa yang di video tadi beredar, tidak bisa aku munculkan di sini. Tetapi gambarannya adalah bahwa korban ini dia berada di dalam mobil di tengah-tengah, di bajunya tuh tidak ada, topless, cuma pakai celana doang, dan memang ada dua oknum tersebut, suaranya doang, dipukulin belakangnya tuh pakai besi, dan pas dipukul tuh kelihatan langsung berubah jadi biru-biru, kayak ibarat kata kalian tahu ayam gak sih? Ayam ya biasa lah, kalau kita mukulin ayam gitu digituin bek bek, dan tulangnya juga ya aduh gila sampai sebegitunya. Terus akhirnya pada saat adegan dimana ada sholawat, si korban menangis sholawat, ini apa yang terjadi ya, kenapa kalau dilihat dari sini hanya 50 juta rupiah loh, tidak bermaksud mengecilkan angka 50 juta rupiah, tapi hanya demi 50 juta rupiah aja kok bisa seperti itu. Apa yang terjadi nih, apakah sebenarnya ini adalah identik dengan psikopat atau sosiopat?
kedua oknumnya sudah ditangkap. Kalau aku menduga kuat sih ini adalah mereka tuh sebenarnya kayaknya sih bukan sekedar cari uang doang teman-teman. Karena kan uangnya nggak gede-gede amat, maksudnya 50 juta gitu loh, bukan 500 juta, bukan 1 miliar, yang angkanya lebih besar lah, apalagi untuk orang Jakarta. Aku sih menduga bahwa ini ada hubungannya dengan psikopat atau sosiopat. Jadi kedua terminologi tersebut adalah perilaku dari seseorang yang terbiasa melakukan kekerasan, hal-hal yang menyakiti makhluk hidup. Mereka punya kepuasan. Yang membedakan adalah karena penyebabnya saja. Kalau psikopat itu ya samalah membunuh, kemudian menyayat, menyakiti. Kok aku lihat khasnya dari rekaman tuh identiknya seperti itu. Penyebabnya dari psikopat itu adalah karena bawaan dari lahir. Ada saraf di manusia tersebut yang menghubungkan empati di belakangnya itu, korteksnya itu terputus. Dan mereka mencari kesenangan adalah dengan cara melakukan hal seperti itu ke makhluk hidup. Mereka ada kebahagiaan. Itu adalah penyebab dari psikopatnya adalah karena bawaan lahir. Yang kedua adalah sosiopat. Sosiopat itu sama perilakunya persis seperti psikopat, tetapi penyebabnya yang berbeda. Karena kalau sosiopat itu penyebabnya karena lingkungan. Dia terbiasa untuk membunuh orang agar dia tidak dibunuh, atau terbiasa dia mencuri agar bisa bertahan hidup, atau melakukan hal-hal kriminal. Aku sih menduga kuat ini ada hubungan dengan faktor kebiasaan mereka aja. Ya, I mean, just be realistis lah. Orang tuanya di Aceh, dia melakukan tersebut ke seseorang yang usianya masih 25 tahun, masih muda banget, bukan berasal dari keluarga kaya raya, pekerjaan dia pun hanya sebagai penjaga toko make up, artinya kan bukan yang high profile. Kecuali kalau kita orang tersebut melakukannya ke orang yang berasal dari keluarga kaya raya, minta tebusan tinggi. Motif utamanya udah jelas itu adalah uang. Tapi kalau ini, aku sih nggak yakin motif utama 100% karena uang. Tapi karena memang dugaanku karena ada kesenangan. Mereka menikmati bagian-bagian pada saat menyakiti orang. Iya nggak sih? Ini tidak semua TNI ya, ini adalah oknum. Karena kita juga harus fair, TNI kan ada berapa ratus ribu orang, hanya gara-gara satu atau dua lantas disamaratakan, tidaklah seperti itu. Dari keluarga korban itu Fauzia meminta bahwa kedua pelaku harus diberikan hukuman maksimal. Aku lihat sih ada beberapa komentar dari Hotman Paris, yang lainnya. Ini sudah jelas masuk ke dalam unsur pembunuhan berencana ya teman-teman. Oke, terus motif anggota Pas Pampres ini diduga aniaya warga Aceh, ya dugaannya sekarang adalah masih karena uang, tapi jujur aku nggak yakin ya. Soalnya dia nelpon tuh katanya habis maghrib minta tebusan 50 juta, disuruh kirim duit dia. Itu pakai dipukulin. Tetapi kan hanya 50 juta rupiah. Aku sih menduga kuat ini adalah karena ada unsur dari psikologinya sendiri, psikopat atau sosiopat. Mereka menikmati. Logika aja deh. Terus Fauzia, ibunya dari korban mengatakan gini ya, jangan pukul lagi anak saya usahakan kirim duit dalam malam ini. Saya nggak ada duit, saya cari duit dulu sebab kami orang miskin. Jangankan 50 juta, 1.000 pun nggak ada. Ya kan, jadi profil dari korban itu bukanlah orang kaya. Aneh gitu menurut aku. Jadi nggak tahu nih pendalaman dari kepolisian ataupun juga penyidik, apakah ini akan ke pengadilan militer atau tidak, karena posisi mereka sebagai anggota militer. Tetapi mau itu di pengadilan militer atau pengadilan negeri yang untuk masyarakat umum, harusnya dua-duanya bisa. Mudah-mudahan mereka bisa diberikan hukuman maksimal. Kayaknya ini sih bakal langsung ke pengadilan militer ya, tidak bisa di pengadilan umum. Karena aku ingat waktu kasus yang juga ada sama, kasus yang sepasang remaja di Nagrek ya, Jawa Barat, yang ditabrak sama oknum anggota TNI, yang ada beberapa orang itu yang di akhirnya hasil otopsi menunjukkan bahwa korban itu penyebab, kan dibuang tuh di sungai, kan dipikirnya sudah meninggal dunia, ternyata masih ada yang selamat, dan penyebab meninggalnya salah satunya adalah karena tenggelam. Itu kan jadi jatuhnya pembunuhan, bukan lagi kecelakaan. Itu pun persidangannya di pengadilan militer. Aku juga yakin ini kayaknya kalau untuk kasus ini pun juga sama, kemungkinan besar sidangnya adalah sidang militer. Iyalah, aku tuh nggak masuk akal. Aku pikir kan waktu baca beritanya tuh high profile, aku pikir dia orang kaya, kemudian uh, dan juga jaraknya jauh di Aceh. Ya maksudnya kan kalian tahu sendiri kan, orang Indonesia itu masih banyak yang kategorinya menengah ke bawah. Jangankan ya 50 juta, suruh nyari uang 1 juta aja itu kadang
Nggak bisa gitu, aneh banget ini. Aku yakin ini nggak sekedar memang mereka cari duit, tapi ada di balik ini semua. Mudah-mudahan dari penyidik bisa membongkar semua ini, karena kalau motifnya hanya satu, karena mau mencari uang untuk ransom atau masalah uang tebusan, aku nggak yakin ini satu-satunya. Profilnya nggak masuk akal dan ini, oke, ini ada yang bilang katanya hotline, isunya korban jual obat palsu. Saya malah yakin mereka bisnis narkoboy. Mhm, gitu ya. Ya, kita coba lihat nanti. Oke, I think ya, rantai bisnis narkoboy dan sebagainya. Tapi kan kalau kalian lihat videonya, aku nggak yakin itu adalah, aneh sih, aneh banget. Ini ada sesuatu hal. Diduga bandar narkoboy yang tak bayar setoran. Ya, mungkin juga. Makanya kalau motifnya hanyalah karena pure mau mencari ransom atau tebusan, profilingnya nggak masuk akal, nggak cocok. Karena pasti sebenarnya dia udah ngerti 50 juta, aku yakin banget si para pelaku kenapa langsung menghabisi, karena dia udah yakin nggak mungkin keluarganya akan bisa memberikan uang yang makanya langsung dihabisi seperti itu. Lihat tokonya di Ciputat Timur, nggak logis, kecil dan nggak logis. Iya, maksudnya dari profesinya sebagai, mohon maaf tidak bermaksud merendahkan, profesinya hanya penjaga toko, kemudian dari keluarga yang pas-pasan dan usianya juga masih usia muda, 25 tahun, itu aneh. Memang ada sesuatu hal di balik ini semua yang tidak mungkin motifnya hanyalah karena mau minta ransom atau tebusan tadi. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sangat menyedihkan, ini videonya sudah beredar di Facebook ataupun juga di TikTok. Aku tidak bisa menampilkan di sini karena aku aja ngeri gitu, masih kebayang sedihnya gitu ya, detik-detik sebelum dia sudah tidak lagi berada di dunia ini. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kuliah Jasa Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.